Salam saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh sangat luar biasa kembali dapat bersua, bertemu dengan saudara yang hebat-hebat dimanapun saudara berada. Baik yang ada di Ufuk Barat, Ufuk Timur, dari Sabang sampai Maroke. Demikian juga saudara-saudara yang ada di luar negeri, Malaysia, Singapura, Timur Leste, Australia, Eropa, Amerika Serikat, khususnya negara bagian California. May God bless you abundantly. First of all, I would like to welcome you all to the channel of Khotbah Pendeta on the rubric of hukum. Haleluya. Tentu saya sangat senang ya kembali dapat bersua dengan saudara semuanya. Harapan saya saudara dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Saudara, hari ini dalam rubrik hukum, saya ingin mengajak saudara untuk membicarakan, ya, mengkaji, menganalisis ya apa yang terjadi hari-hari ini, ya, sesama hamba Tuhan, sesama pendeta dalam kasus Patrice Smith. Jujur, ya, saya sebenarnya tidak mau membicarakan hal ini, saudara. Tapi sebagai sesama hamba Tuhan, ya saya perlu juga lah memberikan insight, pencerahan dalam bidang hukum, karena memang ini ya selain teologi ya, kajian saya, ilmu saya aja adalah hukum, saudara, ya bidang hukum, dan tidak kebetulan ya selain pendeta, saya juga adalah seorang advokat dan juga pengajar dosen di sebuah universitas yang terbesar di kota Medan. Saudara, dalam kasus Patrice Smith ini saya melihat terjadi pembelahan antara hamba-hamba Tuhan yang hebat-hebat itu. Ya. Ada yang pro Pastor Andy Simon, ya, tapi ada juga yang pro Patrice Smith. Ya. Ya, bahkan ada yang membuat pagar, ya, tag, ya, shape Patrice Smith. Nah, saya bertanya-tanya ada apa rupanya dengan Patrice Smith ini, saudara. Lalu saya coba untuk menelusuri, ya, apa gerangan yang sedang terjadi. Nah, ternyata berawal dari komentar atau video yang dibuat oleh Patrice Smith, saudara. Memang pernah saya beberapa kali ya menonton video yang diproduksi oleh Patrice Smith ini, ya saya sangat kagum juga ya melihat beliau ini karena masih muda, saudara. Tapi saya sedikit was-was juga ya ketika mengikuti video-video yang dia produksi, saudara, yang dia upload di YouTube, ya. Memang dia mengkritik pendeta-pendeta besar yang ada di Indonesia ini, bahkan yang ada di luar negeri juga, itu tidak terlepas dari kritikan dia, saudara, ya. Tapi kalau di luar negeri, ya, kalau kepleset kita, saudara, ya nggak apa-apa, karena mereka ada di luar negeri, nggak mungkin akan menuntut atau menggugat kita di depan pengadilan. Nah, tapi kalau yang ada di Indonesia, nah itu yang jadi masalah, saudara. Kalau Patrice Smith terpleset, nah ternyata, saudara, apa yang saya duga, ya, ternyata benar, dia terpleset, saudara, khususnya dalam kasus mengkritik Pastor Andi. Ya, saya yakin pada awalnya pastilah pengajaran Pastor Andi yang ingin dia angkat, dia kritisi, saudara. Cuman memang kalau di YouTube ini memang rasanya agak sulit kita ya kalau untuk mengkritisi pelayanan seseorang atau pengajaran seseorang kalau sifatnya monolog. Nah ini, saudara, ya. Jadi kalau sifatnya monolog ini, saudara, ya, susah, ya. Mengapa susah? Karena itu bisa terjebak dalam subjektivitas, ya. Akhirnya terjadilah, ya, apa yang terjadi terhadap saudara kita Patrice Smith, saudara. Saudara, memang ada ya pendeta-pendeta besar kalau dikritik dia diam saja. Ya, mungkin dia beranggapan ya tidak perlu ditanggapin. Nah kan kayak gitu, saudara, ya. Ya, nah kalau kita menemukan pendeta-pendeta model seperti ini, saudara, ketika dikritik bahkan diserang, saudara, ya, bahkan menjurus pribadi, dia diam saja, ya nggak ada masalah, saudara. Nah tapi ya kalau pihak yang kita kritik, saudara, nah itu membalas, saudara. Nah ini yang menjadi masalah.
Dan inilah yang dialami oleh Patrick Smith. Ya, saya juga mendengarkan konten yang dia buat yang isinya permohonan maaf. Ya, agar kiranya Pastor Andi tidak meneruskan kasusnya ya sampai ke ranah hukum. Ya, saya pikir ini sebuah kesadaran yang tentu saya harapkan ini benar-benar tulus dari lubuk hati yang dalam dari Patrick Smith, dan tentu saya juga berharap supaya ya Pastor Andi Simon juga ya memberikanlah kasih karunia ya, karena dia meminta kasih karunia ya, hibah juga saya mendengarnya saudara ya. Nah, tapi perlu juga ya saya berikan saudara insight ya, wawasan. Nah, ketika kita ingin mengkritisi ya, pengajaran seseorang saudara ya, memang dalam hal mengkritik sesama hamba Tuhan, saudara, itu tidak hanya terjadi di Indonesia, itu juga terjadi di Afrika, saudara. Itu biasanya dilakukan oleh pendeta-pendeta yang baru muncul, saudara. Saya nggak tahu apa motivasinya di Afrika sana, apakah mereka memang sengaja ya mengkritik pengajaran pendeta yang sudah mapan, yang sudah besar, saudara, sehingga dengan demikian namanya terangkat. Nah, kan kayak gitu, saudara ya. Nah, saya berharap apa yang dilakukan Patrick Smith ini ya tidak demikian, saudara ya. Memang tulus dia ingin mengkritisi ya pengajaran Pastor Andi. Nah, cuman kepleset, saudara. Nah, kan kayak gitu, ya, saudara. Nah, kalau orang yang kita kritik, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi itu, dia bereaktif, saudara, maka ya ini jadi masalah, saudara. Kalau memang apa yang kita sampaikan itu, saudara, bukan kritikan. Karena tadi saya katakan kalau sifatnya monolog, pastilah kepleset. Ya. Nah, akhirnya, saudara, nah itu bisa pencemaran nama baik. Nah, radanya ke sana, saudara. Bisa menjadi ya pencemaran nama baik, dan jelas itu melanggar undang-undang, saudara, dan itu hak ya orang yang dirugikan, saudara, itu untuk melapor kepada pihak berwajib. Nah, kalau sudah dilaporkan kepada pihak berwajib, saudara, maka ya ditemukan bukti kuat, yang kita lawan bukan lagi Pastor Andi Smith. Nah, seperti yang dilakukan oleh Patrick Smith ini, yang dilawan siapa? Yang dilawan negara, saudara. Ya, yang diwakili oleh pihak kepolisian dalam hal ini, dalam perangkat penyelidikan dan penyidikan, saudara. Ya, jadi yang kita lawan itu negara, saudara. Nah, kalau negara yang kita lawan, saudara, ya dia punya sumber daya yang cukup, dia punya sumber daya manusia yang cukup, dana yang cukup, saudara. Karena memang kepolisian dalam hal ini dia mewakili, saudara, ya pihak yang melapor, saudara. Nah ini, setelah kasusnya selesai di pihak kepolisian, maka itu diajukan ke pihak kejaksaan. Nah, kembali, saudara, jadi jaksalah yang menjadi advokat atau pengacara negara yang membela ya pihak yang melapor, saudara. Nah, jadi memang harus kita pikirkan berkali-kali ketika kita ingin menyerang ya dalam tanda petik atau mengkritik seseorang, saudara. Pikirkan diri kita, cukupkah dana kita? Karena kalau dia berbicara tentang hukum, saudara, kasusnya sudah masuk dalam ranah hukum, itu memerlukan, saudara, pikiran, perasaan, waktu, dana, bahkan psikologi kita juga terkuras. Kenapa? Karena yang kita hadapi adalah negara. Nah, seperti itu, saudara. Ya, jadi marilah, ya, karena Patrick Smith sudah memohon maaf. Tentu harapan saya sebagai seorang pendeta sekaligus penegak hukum, sebagai advokat, saya mohon kepada Pastor Andi Simon dengan segala hormat. Pastor Andi Simon, please do me a favor. Ya, berikanlah kesempatan kepada anak muda ini, Patrick Smith. Ya, saya yakin dia sudah belajar banyak ya dari apa yang dia sampaikan, permohonan maafnya itu. Rasanya kok ya memang itu keluar dari lubuk hatinya yang dalam. Ya, saya pikir toh salah diteruskan. Mari kita cari dengan pendekatan non litigasi yang dalam ranah hukum itu disebut sebagai restoratif justice. Ya, restoratif justice. Apa itu restoratif justice? Penyelesaian pidana yang diselesaikan di luar pengadilan. Jadi masih ada
jalur yang lebih mulia lagi yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Saya yakin dan percaya ya Pastor Andi hanya ingin memberikan pembelajaran. Tentu itu doa dan harapan saya supaya kasus apa yang dialami oleh Pastor Smith ini berhenti dan itu diselesaikan secara restoratif justice. Sehingga di antara kita tidak harus berseteru dalam kasus ini sehingga terjadi kesatuan antara sesama hamba Tuhan secara damai ya kita selesaikan ya tidak harus diselesaikan melalui pengadilan sebab dalam ilmu hukum sendiri itu ada gium yang mengatakan selesaikanlah ya perkara itu di luar pengadilan, cari cara-cara yang lebih beradab ya cara-cara damai. Tetapi kalau cara-cara itu tidak bisa kita temukan barulah nah ini jadi cara penelitian di muka pengadilan ini atau secara hukum ini adalah upaya terakhir di dalam menyelesaikan masalah pidana. Nah, seperti itu ya. Jadi saya pikir demikian ya banyak hal yang bisa kita dapatkan ya khususnya buat para Kristuber yang muda-muda yang mungkin rohnya masih menyala-nyala, jiwanya masih bergelora. Lihat hati-hati ya. Memang kita melihat para hamba Tuhan yang ada di luar negeri ya itu kalau mereka mengkritisi pengajaran hamba Tuhan yang lainnya itu waduh ya bahasanya itu kadang-kala telinga kita ini bisa wah sakit seperti itu. Nah ini perlu dipahami juga oleh YouTuber muda. Kalau di luar negeri seperti Amerika, Eropa, nah di sana yang namanya freedom of speech itu memang dilindungi oleh undang-undang. Jadi saudara kalau melihat ya hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kritikan pedas keras, ya bahkan cenderung kasar seperti itu, ya mereka aman karena mereka memang dilindungi oleh undang-undang di mana mereka berada. Tapi tidak demikian di Indonesia. Ya, di Indonesia itu kita tahu semua ya bahkan undang-undang ini sudah menelan banyak korban karena sifatnya karet bisa ditarik kemana-mana sesuai kepentingan. Nah kan kayak gitu yaitu undang-undang ITE. Nah seperti itu. Jadi hati-hati ketika kita mulai menyerang dalam tanda petik ya pengajaran seseorang di media sosial karena ada undang-undang yang mengintip, yang mengawasi. Kepleset, yang dikritik nggak senang, maka kita berhadapan dengan hukum, kita berhadapan dengan negara. Inilah yang perlu saya sampaikan sebagai seorang pendeta sekaligus advokat, karena kalau sempat kita terjebak dalam masalah hukum, kembali saya katakan itu membutuhkan pikiran, perasaan, waktu, dana. Nah, dana ini perasaan psikologi kita ya mari ya, saya berharap apa yang terjadi terhadap Patrice Smith ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita Kristuber Kristen. Saya Pastor Dr. Andi Badriadi Wihadjokusumo mengucapkan thank you so much for joining me. God bless you. Shalom Immanuel.